Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofir Raffi Fauzi dengan NIM 44432300135 dari Prodi Ilmu Perikanan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya ingin membuat penjelasan apa sih kromatografi lapis tipis itu. Nah, kromatografi lapis tipis ini adalah prosedur atau proses pemisahan molekul yang berdasarkan perbedaan pergerakan, yaitu dengan fase diam dan fase gerak. Tujuan ini untuk memisahkan komponen molekul yang berbeda pada larutan. Nah, dalam dua fase itu terdiri dari fase diam dan fase gerak. Fase diam biasanya terdiri dari plat yang biasanya dari silika gel, aluminium oksida, dan selulosa. Dan untuk fase geraknya berisi dengan larutan. Untuk cara kerja dari kromatografi lapis tipis ini yaitu dengan cara si plat atau si fase diamnya diberi tanda atau titik oleh pensil, bertujuan untuk mengetahui titik awal bergeraknya si larutan. Jika sudah, lalu titik-titik tadi ditetesi dengan campuran larutan yang akan dipisahkan molekulnya. Jika sudah lalu dikeringkan dan dimasukkan ke dalam chamber atau wadah yang sudah berisikan dengan larutan. Jika sudah, lalu kita perhatikan si larutan akan naik ke atas plat. Ini dengan naiknya pelarut ke dalam plat ini ditandai dengan gaya kapilaritas pada plat. Nah, lalu jika sudah si pelarut ini naik, kita angkat plat sebelum pelarut ini sampai ke batas titik atas dari si platnya. Nah, kalau udah diangkat, lalu dikeringkan menggunakan udara hangat atau di sepoi-sepoin. Lalu kalau udah dikeringkan, nah lalu proses selanjutnya yaitu untuk melihat si komponen yang udah dipisahkan ini atau divisualisasikan. Nah, untuk memvisualisasikan si komponen yang sudah dipisahkan ini bisa dengan dua cara, yaitu dengan sinar UV dan bantuan reagen kimia. Untuk sinar UV, si plat bisa dimasukkan ke sinar UV, dan jika si plat ini tidak memiliki warna yang jelas pada platnya, bisa dengan si platnya itu dilapisi dengan bantuan fosfor. Nah, kenapa sih dilapisi dengan fosfor ini? Karena si fosfor ini bisa membantu komponen terlihat dengan jelas di bawah sinar UV. Nah, lalu jika sudah terlihat komponen yang sudah dipisahkan diberi tanda titik-titik, lalu untuk visualisasi menggunakan bantuan reagen kimia, yaitu dengan cara untuk reagen kimianya ini bisa berbentuk iodin, ninhidrin, potasium manganat, atau vanilin. Untuk di caranya memvisualisasikannya itu bisa disemprot menggunakan reagen kimia atau disemprot atau direndam dengan larutan kimia, lalu diberi tanda pada plat yang komponen yang berbedanya. Jika sudah, untuk yang terakhir itu adalah untuk menghitung RF-nya atau retention factor, yaitu dengan membandingkan jarak yang ditempuh campuran dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang kromatografi lapis tipis ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.